Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, kita akan membahas prediksi dalam tanda kutip bocoran soal PTS semester ganjil tahun 2020-2021 pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA materi dimensi 3 ya. Jadi jarak pada bangun ruang. Tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham. Oke, kita mulai soal yang pertama. Balok ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk AB 4 cm, BC 2 cm, AE 2 cm. Titik P terletak di tengah rusuk CH. Maka jarak titik A ke titik P adalah, oke, perhatikan gambar ini. Ya, ini balok ABCDEFGH, kemudian titik P adalah tengah-tengah CH. Ini berarti titik P ya. Oke. Nah, jarak antara titik A ke titik P berarti kan ini panjang AP. Ya kan, panjang AP. Gimana cara mencarinya? Kalian perhatikan segitiga ADP. Ya, segitiga ADP. Segitiga apa itu adik-adik? Segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita buat ini segitiga siku-siku di D. Gitu ya. Kok bisa siku-siku di D gimana? Perhatikan ADFG, ADGF ya. ADGF itu kan bidang diagonal balok. Berarti kan masing-masing sudutnya siku-siku. Betul ya? Sama saja dengan BCHE, kan masing-masing siku-siku. Ya, jadi segitiganya siku-siku di D. Nah, tadi kalau BC itu 2, maka pasti AD juga 2. Iya kan? 2. Ya. Sedangkan kalau AB itu 4, maka CD itu 4. Ya, AE 2 berarti GC juga 2. Ya kan? Nah, untuk mencari panjang DP berarti kan kita harus mencari DG. Ya kan? DG itu apa? 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Jadi DG itu adalah akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4. Berarti kan akar 20, atau kalau kita sederhanakan 4 kali 5 berarti 2 akar 5. Nah, karena DG 2 akar 5 berarti DP berapa? Setengahnya kan? Akar 5. Nah, gini. Berarti panjang AP berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Ini ya. Maka sama dengan berapa? 4 ditambah 5. Ya kan? 4 tambah 5, 9. Berarti akar 9, 3. Oke, maka jawabannya adalah B. Ya, kita lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B dan garis EG adalah, coba kalian perhatikan gambar berikut. B di sini dengan garis EG. Nah, kalau antara titik B dengan EG kita hubungkan menjadi segitiga apa ini adik? Ingat ini kubus ya. Kalau kubus berarti kan BE, BG dan EG semua sama. Berarti bentuknya segitiga sama sisi. Iya kan? Nah, kalau jarak antara B dengan EG berarti kan sama saja kita tarik garis dari B sehingga tegak lurus dengan EG. Itu ya, tegak lurus. Karena ini segitiga sama sisi, maka pasti membagi 2 sama panjang. Oke, misalkan di sini di titik P misalkan. Berarti BP ini garis tingginya ya kan, membagi EG sama panjang. Jadi EP sama dengan PG. Ya. Nah, caranya gimana untuk mencari? Kita tahu kalau rusuknya 6, maka diagonal sisi atau diagonal bidang ini masing-masing pasti 6 akar 2 kan? 6 akar 2, 6 akar 2. Nah, karena ini setengahnya berarti kan 3 akar 2. Ya, 3 akar 2. Berarti BP berapa? BP berarti akar dari apa? BG kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat. Iya kan? Karena kan ini miring berarti dikurangi. Kurangi 3 akar 2 kuadrat. Nah, kan gini. Berarti sama dengan berapa? 72 dikurangi 18. Ya, maka sama dengan 54. Akar 54 9 kali 6 berarti 3 akar 6 cm. Selesai. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, M titik tengah EH.
jarak titik M ke garis AG sama dengan Q. Perhatikan gambar ini. Saya buat seperti ini supaya lebih cepat, gitu ya. Jadi M titik tengah EH, berarti ini M di sini. Ya kan, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Nah, rusuk kubusnya 8 cm, berarti AG itu diagonal ruang, maka AG pasti 8 akar 3. Betul ya? Nah, ini sama enggak MG dengan AM? Sama. Kalau kalian perhatikan, mencari MG atau mencari AM kan unsurnya sama. Ini 8, di sini 4. Iya kan? 8, di sini juga 4. Maka pasti MG atau AM panjangnya sama. Nah, kalau kita mau mencari jarak antara M ke garis AG, berarti kan kita tarik garis tegak lurus. Iya kan? Tegak lurus ke AG. Karena ini bentuknya sama kaki, maka pasti ini juga sama. Gitu ya, Adik ya. Pasti juga sama. Misalkan di sini itu titiknya apa misalkan? Q misalkan. Titik Q. Maka AQ dengan QG itu panjangnya sama. Ya. Nah, gimana cara mencari MQ? Berarti kita mencari AM dulu ya. AM berarti apa? AM atau MG lah, MG. MG berarti sama dengan HG kuadrat ditambah MH kuadrat. MH itu berapa? 4 ya. Nah, ini berarti 64 ditambah 6, 16. Berapa nih? Akar 80. Gitu ya. 16 kali 5 kan? Berarti 4 akar 5. Nah, sedangkan AG 8 akar 3 berarti kan GQ itu berarti 4 akar 3 ya, atau QG itu 4 akar 3, setengahnya dari AG kan. Nah, maka MQ, nah yang kita cari MQ itu sama saja MG kuadrat, ya kan, miringnya kan di MG. MG kuadrat berarti sama saja 4 akar 5 kuadrat dikurangi dengan QG kuadrat. Nah, gini ya. Jadi ini 80 dikurangi berapa nih? 8 ya. Oke, sama dengan akar 32. Nah, 32 itu 16 kali 2 berarti 4 akar 2 cm. Selesai. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Diketahui S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD pada kubus ABCDEFGH dengan DS dibanding HD sama dengan 1:2, ya kan? Jika panjang rusuk kubus 6 cm, jarak F ke S adalah, oke, perhatikan gambar ini ya adik-adik. Jadi titik S itu di perpanjangan HD, ya kan? HD ini perpanjangannya, ini S, ya. Nah, DS dibandingkan HD 1:2. DS 1, di sini HD 2, 1:2, kan gitu ya, 1:2. Kalau rusuk kubusnya itu 6 cm, maka ini kan berarti 6 cm nih, ya, 6 cm. Ini perbandingannya 2, sini 1, berarti yang sini berapa? 3 kan, ya, 3:6 atau 1:2, kan sama saja. Nah, kalau kita ditanyakan jarak titik F ke S, berarti kan tinggal kita hubungkan aja titik F dengan S. Berarti kita mencari Fs gitu ya, mencari Fs. Caranya gimana? Perhatikan segitiga HFS. Nah, segitiga HFS itu kan segitiga siku-siku di H. Jelas ya, siku-siku ya. Kok bisa Kak? BDHF itu kan persegi panjang. Betul ya? Bidang diagonal. Jadi persegi panjang. Maka pasti ini di H-nya siku-siku. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari Fs. Sedangkan kita tahu kalau rusuk kubusnya 6, maka HF itu pasti 6 akar 2. Iya kan? Diagonal bidang atau diagonal sisi. Oke. Maka Fs berarti berapa? Akar dari HF kuadrat berarti 6 akar 2 dikuadratkan, ya, ditambah dengan ini berapa nih? 9 ya, 6 tambah 3. 9 kuadrat. Nah, ini jadinya berapa? 36 kali 2, 72 ditambah 8, 1. Berarti jadinya akar 153.
Oke, sama dengan berapa nih? 9 kali 17 ya, berarti 3 akar 17 cm. Selesai. Maka jawabannya yang benar adalah C. Oke, lanjut nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak ruas garis HD dan EG adalah, oke, perhatikan ini. HD di sini, ya kan? Dengan EG. Nah, kalau jarak antara HD dengan EG ini berarti kan jarak antara dua garis yang bersilangan, ya. Kalian perhatikan HF ini. HF dengan EG siku-siku tidak? Siku-siku ya. Oke, berarti jarak antara HD dengan EG sama saja jarak antara ini ya, Adik. H dengan EG. Ya, jadi sama saja panjang ini. Kalau ini misalkan T gitu ya, sama saja panjang HT. Gitu ya. Jadi jaraknya adalah panjang HT. Kenapa kok panjang HT? Karena HT tegak lurus EG, HT juga tegak lurus DH. Kan gitu. Kata kuncinya kan tegak lurus. Oke. Nah, HT itu setengahnya dari HF. Kalau rusuk kubusnya itu 12, berarti kan HF 12 akar 2. Iya kan? Maka jadinya setengah dari 12 akar 2. Ya, atau panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 6. Diketahui TABCD 5 segi 4 beraturan yang memiliki panjang rusuk 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm. Jarak titik A ke TC adalah, oke, perhatikan gambar ini. Ini 5 TABCD, 5 beraturan. Rusuk tegaknya panjangnya sama 12 akar 2, sedangkan rusuk alasnya itu 12. Ini ya, 12. Kalian diminta mencari jarak antara titik A dengan TC. Berarti kita tinggal buat aja segitiga ATC. Ya, segitiga ATC itu segitiga apa, Adik? Sama kaki? Nanti dulu. Perhatikan coba. AB 12, BC 12, maka AC pasti juga 12 akar 2. Ya enggak? Jadi 12 akar 2, ini 12 akar 2, ini 12 akar 2. Berarti ATC segitiga apa? Sama sisi. Iya kan? Segitiga sama sisi. Jadi kalau kita mau mencari jarak antara A dengan TC, berarti kita tarik garis tegak lurus dengan TC. Ya, dan pasti akan membagi 2. Kan sama sisi. Gitu ya. Misalkan di titik P. Berarti kita mencari AP. Gitu ya, AP. Caranya gimana mencari AP? Nah, karena TC itu 12 akar 2 dan ini segitiga sama sisi, pasti P di tengah-tengahnya TC. Ya, tengah-tengahnya TC. Berarti ini 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2. Kan gitu ya. TP 6 akar 2, PC juga 6 akar 2. Kemudian AC itu 12 akar 2. Ya enggak? Berarti kan AP gampang. AP berarti sama saja dengan apa? AC kuadrat dikurangi dengan PC kuadrat, ya. Jadi 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 6 akar 2 dikuadratkan. Nah, kan gini. Maka sama dengan berapa? 12 kuadrat 144 kali 2 berarti 288 dikurangi dengan 72. Benar ya? Maka jadinya 216. Betul? Oke, 216 itu berapa? Berarti 6 akar 6 cm. Ya, maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 7. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC. Sehingga DC banding CP 3:1. Maka jarak titik P terhadap garis AH adalah, oke, perhatikan gambarnya ini ada. Ya, jadi titik P ini perpanjangan dari DC. Jadi P di sini ya, perpanjangan dari DC kita tambahkan, kita panjangkan, misalkan P-nya di sini. Nah, perhatikan juga DC banding CP 3:1. Jadi DC 3, CP 1. Itu ya, 3:1. Oke, kalau rusuk kubusnya 12 cm, berarti kan yang di sini 12 cm kan? 12 cm. Maka kalau ini 1 berarti berapa? Pasti
4. Iya enggak? Jadi 12 banding 4 kan sama saja 3 banding 1 kan? Oke. Nah, sekarang jarak antara P dengan AH. P dengan AH berarti kita buat aja segitiga PAH. Betul ya? Segitiga PAH. Nah, AP dengan HP sama enggak? Sama. Ya, ini sama. Jadi segitiga APH ini segitiga sama kaki ya, bukan sama sisi loh. AH beda dengan AP. Ya, jadi segitiga sama kaki. Nah, kalau kita mau mencari jarak antara P dengan AH, berarti kan kita tarik garis tegak lurus dari P ke AH. Ya, kita tarik garis tegak lurus. Nah, karena ini sama kaki, maka pasti di sini nanti membagi 2 sama panjang. Oke, misalkan di sini Q misalkan. Ya, jadi PQ ini garis tingginya, pasti di sini HQ dengan AQ panjangnya sama. Gitu ya. Oke, jadi gampang, bisa pakai Pythagoras selesai. Kalau rusuk kubusnya 12, maka AH pasti 12 akar 2. Karena AQ sama dengan QH, maka pasti di sini masing-masing 6 akar 2. Iya kan? Sama-sama 6 akar 2. Sedangkan HP atau AP, caranya nyari gimana adik-adik? Nah, perhatikan segitiga HDP. HDP, ya, segitiga HDP. Siku-siku di D. Oke, berarti kan panjang HP itu sama dengan apa? Panjang HP sama dengan akar dari apa? DH kuadrat. DH berarti 12 ya, rusuk kubus 12 kuadrat ditambah dengan DP kuadrat. Iya kan? DP berapa? 12 tambah 4 berarti 16. Ya. Oke, maka sama dengan berapa nih? 144 ditambah dengan 256. Oke, jadinya berapa? Akar 400. Betul ya? Berarti sama dengan 20 cm. Itu HP-nya. HP-nya 20 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari PQ. PQ berarti gimana? Akar dari HP kuadrat ya, 20 kuadrat dikurangi dengan HQ kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. Iya kan? Ini sama dengan berapa? 400 dikurangi 72. Berarti sama dengan berapa ini? Akar 328 sama dengan 4 kali 82 ya. Jadi 2 akar 82 cm. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 6 cm. Maka panjang jarak antara titik T ke bidang alas ABC adalah, bidang 4 beraturan itu berarti seperti 5 segitiga ya, jadi ya, seperti 5 segitiga, cuma setiap rusuknya itu sama semua atau biasa disebut tetrahedron gitu ya. Tetrahedron. Jadi perhatikan gambar ini. Jadi ini bidang 4 beraturan adik-adik, TABC. Karena bidang 4 beraturan berarti ini panjangnya semua sama. Ya, sama-sama berapa berarti itu? 6 cm. Nah, semuanya panjangnya sama 6 cm. Karena kita diminta mencari jarak antara titik T dengan bidang alas, ya, bidang alasnya ini kan ABC ya. Berarti sama saja kita mencari tinggi bidang 4 beraturan ini atau tinggi limas ini. Ya, jadi kita mencari TO. TO ini berapa? Nah, kan gitu ya. TO ini berapa? Caranya gimana untuk mencari TO? Nah, adik-adik ingat, kalau ini berarti ABC itu segitiga sama sisi ya. Kan panjangnya semua sama. Betul ya? Panjangnya semua sama. Kalau panjangnya semua sama, perhatikan ini. Berarti ini perbandingannya BO dengan OF itu 2:1 adik-adik. AO dengan OE itu 2:1 juga. CO dengan OD itu juga 2:1. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencari TO, kita buat segitiga TOB misalkan ya. Kita buat segitiga TOB berarti kan siku-siku di O. Ya, TB itu 6 cm sudah diketahui. TO yang mau kita cari kan. Nah, OB berapa? OB itu berarti 2/3-nya dari apa? BF.
Gitu ya, 2/3-nya dari BF. Atau kalau misalkan kita pakai TOA, kalau pakai TOA berarti AO itu 2/3-nya dari AE. Gitu ya, 2/3-nya dari AE. Nah, sekarang BF itu berapa? Nah, sekarang kita buat segitiga tambahan untuk mencari BF dulu. Kalau misalkan di sini itu B, gitu ya. Ini A, C, BF berarti kan di sini ya. Nah, ini F. Karena segitiga sama sisi kan ini, berarti di sini pasti sama panjang juga, membagi dua sama panjang kan ya. BA atau BC semuanya 6 cm, ini juga 6 cm. AC juga 6 cm. Berarti ini 3 cm, 3 cm. Berarti BF berapa? BF berarti AB kuadrat ya, 6 kuadrat dikurangi dengan AF kuadrat 3 kuadrat. Berarti berapa? 36 dikurangi 9 sama dengan akar berapa ini? 27 ya. 27 berarti 3 akar 3. Ya kan? 3 akar 3. Nah, sekarang berarti OB itu 2/3-nya dari BF. Ya, OB 2/3-nya dari BF, 2/3 dari 3 akar 3, berarti kan sama saja dengan 2 akar 3 gitu ya. Jadi ini 2 akar 3. Nah, sudah, berarti TO sama dengan akar dari apa? TB kuadrat ya, 6 kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. OB itu berarti 2 akar 3 kuadrat. Nah, kan gini. Maka sama dengan berapa? 36 dikurangi dengan berapa nih? 12. Berarti akar 24. Berarti 4 kali 6. 4 kali 6 berarti 2 akar 6 cm. 9. Diketahui kubus ABCDEFGH jika panjang rusuk kubus 6 cm, titik P pada perpanjangan AC ya. Panjang CP itu setengah AC di sini, sehingga garis EP memotong CG di titik Q. Maka panjang GQ adalah, soal ini gambarnya seperti ini adik-adik ya. Jadi P itu perpanjangan dari AC. Ini AC diteruskan, nah ini P gitu ya. Sedangkan CP di sini setengahnya dari AC. Kalau rusuk kubusnya 6, berarti kan kita tahu AC pasti 6 akar 2 karena diagonal bidang ya kan. CP setengahnya dari 6 akar 2 berarti kan 3 akar 2 ya, 3 akar 2. AE itu berarti rusuk kubus 6 kan. Nah, untuk mencari GQ yang kita cari kan ini akan lebih mudah kalau kalian mencari CQ dulu. Nah, ini dicari dulu nih CQ ya. Nah, kita tahu kalau AE dengan CQ ini kan sejajar, betul kan? AE dengan CG kan sejajar, berarti kan dengan CG juga sejajar. Ya, perhatikan segitiga EAP, siku-siku di A, betul nggak? Betul, kok bisa? Perhatikan ACGE ya, bidang diagonal berarti kan A ini siku-siku, gitu ya, siku-siku. Jadi kalau kita gambar lain, misalnya gini lah. Kita gambar lagi sendiri supaya lebih jelas ya. Nah, jadi bentuknya gini adik-adik. Ini A, E, sini C, Q gitu ya. Ini adalah P. Nah, PC ini kan berarti 3 akar 2. Ini 6 akar 2. Sedangkan ini kan sejajar nih. Ya, sini 6. Kalian masih ingat teori kesebangunan kan? Kalau seperti ini gimana perbandingannya? Bisa ya. Jadi PC dibanding PA, segitiga yang kecil, PC dibanding PA ya, kecil banding yang besar, sama dengan CQ yang kecil dibanding yang besar ya. Nah, kan gini, PC berarti 3 akar 2 dibagi PA. PA berarti berapa? 3 akar 2 tambah 6 akar 2, 9 akar 2 sama dengan CQ yang mau kita cari dibagi dengan AE 6 ya. Ini coret hilang, ini coret berapa? 3 ya kan. Berarti CQ sama dengan ini ke sini
Berarti 6 per 3. CQ berarti sama dengan 2. Ya kan? Karena CQ ini 2, di sini 2, padahal CG kan sama dengan AE. Sama-sama 6 kan? Berarti GQ ya yang dicari, GQ sama dengan apa? CG 6 dikurangi CQ 2. Jadi berapa? 4 cm. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut terakhir nomor 10. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P pada perpanjangan AC, CP setengah AC, sehingga garis EP memotong CG di titik Q. Maka panjang EQ adalah, ini gambarnya sama seperti tadi, cuman yang ditanyakan berbeda. Ya, sama seperti tadi. Jadi P itu perpanjangan dari AC, CP setengahnya AC. Karena rusuknya 6, berarti AC kan mesti 6 akar 2. Ya, CP setengahnya AC berarti 3 akar 2. Oke. Nah, AE pasti juga 6 kan karena rusuk kubus. Seperti tadi, perhatikan segitiga EAP itu segitiga siku-siku di A. Gitu ya adik-adik ya, siku-siku di A. Nah, kemudian caranya mencari gimana? Nah, kita buat aja lagi kayak tadi ya. Ini supaya lebih jelas. Kalau tegak gini kan lebih jelas. A, E, sini P gitu ya. Ini ada CQ. Nah, gini. Ini 3 akar 2, sini 6 akar 2. Ini kan 6. Tadi sudah kita hitung CQ itu adalah 2. Ya. Nah, berapa panjangnya EQ? Karena di A ini siku-siku, pasti di C ini kan juga siku-siku. Iya kan? Karena ini kan sejajar. Ya, sudah kita nyatakan tadi di nomor 9 sejajar ya. Berarti PQ berapa? PQ berarti sama dengan akar 3 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Betul ya? Berarti berapa? 18 ditambah 4. Akar 2 ya. Akar 22. Oke, itu PQ. Nah, QE berapa? Kalau seperti ini perbandingan kesebangunannya kan boleh. PC dibanding CA pasti sama dengan PQ dibanding EQ. Masih ingat ya, perbandingan kesebangunan. Jadi PC banding CA sama dengan PQ banding EQ. Gitu ya. PC berapa? 3 akar 2. Sedangkan CA 6 akar 2. Sama dengan PQ akar 22 dibagi EQ. Nah kan gini. Ini kalau kita coret setengah ya. Jadi 1, sini 2. Kan gitu. Nah ini kita kalikan silang. 1 kali EQ berarti kan EQ. Ya kan? Sama dengan 2 kali akar 22. Nah berarti kan EQ sama dengan 2 akar 22. Selesai. Oke. Demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.